Penyelenggaraan main dan side event konferensi tingkat tinggi G20 menyerap 33.000 pekerja terutama di sektor transportasi, akomodasi, meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE, serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiarso mengatakan capaian itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan annual meeting pada 2018 lalu. Kalau dibandingkan dengan annual meeting pada 2018, manfaat nyata bisa 1,5 hingga 2 kali lipat bahkan lebih, kata Susiwijono Mugiarso dalam jumpa pers G20 update secara daring lewat keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat tanggal 4 November, ia mengatakan sepanjang periode Agustus-September, di Bali telah diadakan 15 kali ministerial meeting, dan ada peningkatan lebih dari 70% trafik di bidang transportasi. Di Bali kita belum melihat betul pedernya produk domestik regional bruto, tapi dari transportasi, trafik di Bali sudah confirm, tingkat hunian juga melebihi pra-pandemi. Demikian juga sektor pendukung side event, ungkapnya, menurutnya, KTT G20 diprediksi berkontribusi sekitar 7,4 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto atau PDB, termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Hal tersebut mempertimbangkan diselenggarakannya 438 event di 25 kota Indonesia dengan berbagai tingkat level pertemuan sejak tanggal 1 Desember tahun 2021. Seluruh rangkaian itu dinilai memberikan manfaat besar terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Staf ahli bidang pemanfaatan sumber daya kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Nyoman Suida menyatakan G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat, seperti kenaikan angka wisatawan mancanegara 1,8 juta hingga 3,6 juta, dan 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya, di sektor hospitality business. Tingkat keterisian kamar hotel khususnya di Bali sudah melonjak tinggi dibandingkan dengan saat masa pandemi COVID-19 pada 2021. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pada masa pandemi COVID-19 2021 lalu tingkat keterisian kamar hotel hanya sekitar 20%, kini sudah menyentuh angka di kisaran 70%. Serapan tenaga kerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, sudah mencapai sekitar 80% terhadap para pekerja yang saat masa pandemi dirumahkan, ujar Nyoman. Konsistensi capaian itu dinilai harus tetap dipantau, dijaga, dan ditingkatkan terutama setelah G20 mengingat ada potensi krisis global seperti inflasi serta krisis pangan dan energi. Kami berharap KTT G20 bisa merumuskan berbagai kebijakan signifikan dan membantu persoalan-persoalan yang menyangkut pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia, ucap dia. Sekian informasi yang kami sampaikan, saya Gusti Molo pamit undur diri dan sampai jumpa.